Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik remaja yang sama-sama kita sayangi, bersyukur alhamdulillah kita pada hari ini kita sempat hadir kembali dalam rangka kita melanjutkan kaji kita pada bulan yang lalu. Mudah-mudahan dengan harapan dan doa kita bersama, dengan kehadiran kita pada saat ini, Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada bulan yang lalu kita sudah membicarakan tentang teori. Jadi kita belum sempat praktek teori memandikan jenazah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat rumus mandikan jenazah itu hendaklah didahului dengan anggota sebelah kanan dan didahului dengan anggota wudhu. Kemudian baru kita mandikan 1, 2, 3. Belum puas 3, naik 4, 5. Belum puas atau belum yakin 5, naik ke 7. Jadi kata Rasul, ibda'na bima yaminiha wa mawadi'il wudu' minha. Dan diawali dengan anggota wudu'nya. Kemudian baru kita selesai itu waghsilnaha salatan au habsan au sab'an. Hendaklah kamu mandikan dengan hitungan ganjil. 1, 2, 3 berarti kan naik ke 5 atau ke 7. Dengan apa mandikan? Bima'in wasidrin, air campur sider. Kemudian di akhir nanti waja'alna fi akhiratin kafurah. Di akhirnya diakhiri dengan air kapur barus. Selesai itu diwudukkan kembali menurut jumhur ulama. Nah, ini. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membicarakan teori mengafani jenazah. Nah, ini teorinya dulu deh. Mengapa? Sebab saya teori, kalau nanti kita praktek, nanti bapak-bapak siapkan betul atau ibu-ibu siapkan kain kafannya. Kemudian nanti kita siapkan siapa yang siap menjadi mayat hidup. Ada itu. Siap yang menjadi mayat hidup, silakan. Ya. Yang mau bersedekah menjadi mayat hidup. Tapi tidak, bukan mayat mati, bukan, mayat hidup. Ya. Mudah-mudahan yang siap nanti akan berumur panjang. Amin. Nah, kan itu kan? Jadi, tapi hari ini kita akan bicara tentang persiapan dulu, teorinya dulu. Nah, jadi teori yang pertama Bapak Ibu sekalian, mulai kita mengukur mayat. Nah, mungkin pernah saya singgung, cara mengukur mayat itu jangan dari samping, jangan dari atas tapi digantung. Nah, contoh, ini tolong Pak kabelnya. Kabel, nah ini ya. Sana saya pakai tali sana kan. Ini tali ya. Nah, ini tali. Nah, kita anggaplah ini mayat. Jangan mengukur mayat itu dari sini. Walaupun Bapak Ibu lebihkan. Nah, itu kan, dilebihkan berapa senti? Kita anggaplah 20 senti atau 15 senti. Bapak lebihkan, tapi cara Bapak Ibu ngukurnya itu dari samping. Nah, ini.
atau jangan dari atas digantung. Nah, tengok ini lebih gantungan. Nah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Disinilah mengakibatkan sering terjadi. Pas waktu dibungkus, ternyata mayat tidak bisa dibungkus. Ngapo? Kurang bahan. Ngapo kurang bahan? Timbul fitnah. Ngatokan mayat manjang. Nama manjang lagi, boleh jadi mayat. Nah, kan itu kan. Lah mulailah fitnah. Oh memang lanang itu dulu rajin yang ngesir tago kawan. Itu rumah Bapak Siano tuh sebenarnya lebih 1 meter diambil tanahnya. Ah, lah mulai itu. Padahal bukan karena itu, karena dia tidak sadar yang diukurin tadi mayatnya gendut. Nah, coba ini tadi Pak, saya ukur ini, saya ukur dari samping lebih, tahu, dari atas lebih. Tapi coba kalau saya ukur dari atas saya tempelkan ke ini, ke jenazah, pasti jenazah tidak bisa diikat. Nah, karena dikhawatirkan jenazah ini agak besar. Tapi kalau jenazahnya kurus tinggal tulang boleh. Nah, kan? Boleh saat ini. Nah, jadi itu. Jadi diukur dari sini kita lebihkan barang 15 cm atau 20. Set, naik, ikuti jenazahnya. Nah, kalau tadi ngikut kan batas sini deh. Jenazah gendut batas sini. Kemudian terus turun. Nah, berarti kalau turun berarti sepanjang ini. Nah, jauh lebih sepanjang ini. Nah, kalau kita sudah lebihkan 15 cm atau 20 cm, insya Allah tidak akan kurang. Nah, ini kan. Saya pernah terjadi itu pengalaman. Pas ngukurnya bukan saya. Pas waktu membungkus, saya datang. Suruhlah saya membungkusnya. Yang apa kurang? Alhamdulillah, bertengkarlah kawan tadi yang ngukurnya tadi. Oh sudah, pasti Pak. Kami 3 orang ngukurnya tadi. Mau macam-macam ada kan. Saya tanya cara ngukurnya gimana? Ya kami tikarnya tuh kami ukur. Kamu tengok katakan mayat ini 2 kali lipat manusia besarnya. Gendut sekali mau ini. Kira-kira kan. Oh begitu Pak. Nah, itu cara ngukur. Nah baru nanti ukuran inilah kita ambil kain apa namanya itu kain kapan. Kita anggaplah ibu-ibu bapak-bapak mayat ini 160 atau 170. Kalau 170 berarti kalau kita lebihkan 15 pas 2 meter. Kan itu kan? Pas 2 meter. Berarti kita potong 2 meter. Saya dului dulu untuk mayat perempuan. Karena mayat perempuan ini agak jelemit dikit, agak repot dikit. Nah ini kan. Ini maka teori dulu nih. 1, 2, 3. 3. Ini kertas. 4, 5. Nah. Jadi ini ada 5. Ya. Panjangnya tidak sama nih. Ada sama. Cari yang panjang sama aja. Ya, 4. Nah, ini dia. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nih. Nah, 5 ini Bapak Ibu sekalian, asalnya kan panjang ini, Ibu-ibu. Nah. Jadi, saya mengajak ibu-ibu, bapak-bapak, kita menggunakan rumus 5 namanya. Nah. Gunakan rumus 5. Berarti ini kalau kita buka kain ini sepanjang 10 meter.
Nah, ini kan 10 meter. Jadi kalau 10 meter, mayatnya kita anggap 160-an atau lebih sedikit, dan kita pas kita 2 meter. Nah, jadi 2 meter kita buat. Berarti kita menggunakan rumus 5. Ngapo setelah kita ukur kain ini tadi 10 meter. Tapi andai kata Bapak hanya nemukan kain ini 8 meter, sedangkan mayat tadi ukurannya 160 atau 170-an, dan kita bulatkan 2 meter 2 meter, maka kita terpaksa menggunakan rumus 4. Nah, kalau rumus 4 kita harus menggunakan mesin jahit atau ini jahit tangan. Kenapa? Kalau 1 lembar ini tidak akan mungkin bisa membalut mayat. 1 lembar ini tidak akan mungkin. Karena kecil sekali. Boleh nanti Bapak ini, kecuali memang ada disiapkan untuk yang lebar. Tapi biasanya sudah ini tidak akan cukup. Apalagi mayatnya sudah besar. Sama bayi mungkin cukup. Nah, maka kita akali masa kita. Kalau bahasa dusun itu kita akali. Nah, ini karena kita beli tadi 10 meter, maka kita menggunakan rumus 5. Nah, cara rumus 5 langsung kita lipat. Set 1, 2, 3, 4, 5. Lipat 5, jadilah seperti ini. Nah, dia kan panjang tadi. Lipat 5 sama. Oh, tak sama. Sama lebarnya, jangan ada sedikit pun berlebih. Kemudian baru kita lipat, baru kita mainkan gunting. Ya, gunting pastikan tajam. Cara gunting jangan begini. Ambil ini, dorong. Nah, saya kan, yang ini juga. Kalau yang mana tadi? Tak. Nah, ini sudah 5 lembar. Setelah 5 lembar, kita ambil pinggirnya. Pinggir 1, pinggir 2, pinggir 3, pinggir 4. Berarti 3 lembar yang kita ambil pinggir. Jadi yang 3 lembar ini pinggirnya sudah kita ambil. Berarti 6. Ngapa 6? Karena kita menggunakan tali 7. Lebih lengkap. 5 boleh. Sudah memadai 5. Tapi yang paling yang lengkap itu 7. Nah, itu. Ngapa 6 padahal dia ke 7? Nah, yang satu kita potong 2. Nah, makanya nanti kita prakteknya nanti. Yang satu kita potong 2 sehingga menjadi 7. Kan 6 tadi. 6 kita potong 2. Yang satu tadi. Nah, untuk apa yang pendek tadi? Ini untuk di ujung kepala dengan ujung kaki. Nah, setelah itu baru kita pasang. Pasanglah tali tadi. Tali menali tadi sudah kita pasang. Nah, tek. Ah, sudah. Nah, kita pasang. Nah, baru kita bentangkan satu persatu. Yang pertama bentangkan ini dulu. Kita gunakan rumus 5. Bentang ini, tap. Yang kedua, bentangkan pula yang nomor 2. Begini. Nah, caranya supaya Bapak Ibu ini seperti ini nah. Bukan begini. Tapi dibenahi seperti ini. Ah, kira-kira begini. Nah, ngapo kita nak ngakali mayat besar tadi? Kan ini kan. Nah, kalau kita rumus 4 ini dijahit di tengah-tengah ini. Dijahit. Ini tidak perlu dijahit. Ah, kita masuk ini. Kemudian baru lembaran yang keempat, yang ketiga di tengah-tengah. Nah, tengah-tengah. Jadi posisinya seperti ini. Mayat nanti di tengah ini dia. Waktu kita mutar, sekuat apapun kita putar, ini tidak akan terbuka. Ngapa? Waktu kita putaran kira-kira 2 kali mutar, yang lembaran di tengah ini dapat dengan tangan kita. Sehingga kita putar nanti dia bersatu. Nah, kita tidak perlu menggunakan jahit. Karena kita sedang gunakan rumus 5. Oke. Ini sudah ini. Ini tetap dihitung 1 lembar. Hitungan ini tetap 1 lembar walaupun dia 3. Nah, ini masih tetap kita hitung lembar, tapi ini ngakali supaya ini cukup.
Kira kan? Nah, inilah sudah selembar seperti ini, kira-kira kan? Nah, ini ada 2 lembar lagi. Ini 2 meter, ini 2 meter. Jadi caranya motongnya ibu-ibu tidak usah pusing. Yang 2 meter ini ibu lipat menjadi 2. Lipat. Ini kita anggaplah sudah ini kain 2 meter. Lipat 2. Ini sudah dilipat 2. Sudah lipat dia, mainkan gunting. Tret. Robeklah dia atau menjadilah ini tinggal dia menjadi 2 lembar. Begini hasilnya. Nah, ini semeter, ini semeter. Untuk apa yang ini? Yang 1 meter ini ibu gunakan untuk basahan. Basahan ini fungsinya menutupi dari pusat sampai ke mata kaki. Sedangkan yang 1 meter ini adalah untuk baju kurung. Cara membuat baju kurung itu dilipat, tapi jangan di tengah-tengah, kira-kira sepertiga di sini. Kira-kira begitu ibu posisinya. Nih, lipat. Udah kita lipat seperti kerucut. Mainkan gunting lagi. Ya, kita gunting sehingga dia menjadilah seperti ini, berlubang. Nanti untuk masukkan pala di sini, kepala. Nah, posisi yang kecil ini letakkan di bawah. Jadi yang kecil ini di bawah, yang ini di atas. Karena ini nanti akan menutupi dari leher sampai ke bawah pusat, sampai ke sini. Nah, jadi nanti auratnya tidak akan nampak lagi. Andai kata agak sulit masukkan kepala, ibu gunting sedikit, seperti baju koko, gunting sini. Susun di sini, susun di sini. Nah, ini ada 2 meter lagi. Macam mana 2 meter ini? Juga dipotong 2. 2 meter ini juga dipotong 2. Jadi sama dengan ukuran sama. Ibu potong 2. Lah dilipat 2 meter tadi langsung main gunting. Lah putus pula. Lah jadilah dia 1 meter. Kan? Jadi tadi 2 meter tinggal 1 meter. Ini 1 meter, ini 1 meter. Nah kan? 1, 1. Ya. Nah, ini 1 meter ini dibagi 2 lagi. Potong 2. Mainkan gunting. Set, potong 2. 1 potong ini untuk jilbab yang menutupi kepala. Nanti ibu lebih pandai itu cara membuatnya. Yang penting kita susun dulu di sini. Ini jilbabnya. Jadi fungsi jilbab ini menutupi seluruh kepala sampai muka, tapi yang nampak di muka saja sampai leher. Yang ini dibuat untuk celana dalam alias cawan. Bagaimana caranya? Dilipat. Lipat 2 begini. Kedua ibu, cara motongnya begini, cara buatnya. Nih. Nanti ibu kan jenis tali ini nah. Ini di tengah-tengah dipotong.
tengah ini potong. Jadi dia posisi dia nanti seperti popok anak-anak. Jadi nanti ini ibaratnya kaki. Ini kaki Bu ya. Dia kan masuk begini kelak. Nah kira-kira ini. Sini. Nah setelah dia ini diikat, ditemukan. Diikat kira-kira pas di pinggangnya. Ini juga diikat pas kira-kira di pinggangnya. Nah ini untuk celana dalamnya. Nah ini buat aja sini, letakkan, pasang. Apa nama itu? Kita pasangkan celana dalam. Nah. Ini tadi 1 meter lagi. Benar kan 1 meter? Nah, yang inilah digunakan untuk membuat sarung tangan. Sarung tangan ini boleh dibuat, boleh beli di apotek silakan. Nah, tapi kalau kita tidak membeli, nak buat dari sini, kalau inilah dibuat untuk sarung tangan, terserah secukupnya 3, 4 atau 5. Nah, kemudian sisanya tadi itulah untuk menggosok, membersihkan seperti 7 lubang minimal. Nah, maka ada orang digulung-gulung 7 buah. Bersihkan nih mata, hidung, mulut, telinga. Kan itu kan? Untuk ngerek-ngerek. Tapi kan itu tidak pasti. Ada juga orang memakai yang pas sudah dibeli. Ya, sudah beli untuk cucuk telinga tuh. Silakan. Nah, ini kan. Tapi kalau tidak ada yang seperti itu, inilah kita buat. Termasuk nanti mungkin satu potong itu kita gunakan untuk membungkus kapur barus. Kapur barus itu nanti ibu buat atau bapak buat dua macam. Semacam dibungkus, setelah dibungkus nanti diikat. Jadi nanti seperti kantong, tapi di dalamnya isi kapur barus yang sudah kita ini. Setelah diikat kita tokok dengan, jangan pakai batu, tapi dengan kayu supaya jangan hancur, jangan cabai. Nah, ini jadi gandum di dalam ini. Nah, ini letakkan dandannya ke lampan kecil yang sudah disiapkan. Kemudian nanti ada siapkan sasar meja, sasar gelas yang kecil itu. Itu sudah kita tokok pula, itu untuk kapur barus juga. Kapur barus ini untuk mencampuri air yang sudah kita bungkus. Sedangkan kapur barus yang kita tokok-tokok, kita letakkan di sasar gelas tadi, itu untuk menghanutkan mayat. Nah ini kan, nah ini tidak usah dibasah, jangan dibasahi, menghanutkan mayat. Nah ini nanti baru kita celupkan ini yang sudah kita bungkus tadi ibu, kita celupkan ke dalam ember yang sedang. Nah, dikocok habis-habis, empasnya tidak akan keluar. Maka dia nanti disaring, itulah penyaringnya. Dia seperti teh celup. Nah, seperti dia teh celup. Itulah dinamakan air kapur barus yang disebutkan di dalam hadis tadi. Wa ja'alna fi akhiratin kafurah. Jadikanlah siraman terakhir menggunakan air kapur barus. Ada kan? Belum ada penggantinya hadis itu dengan air garam. Ya, pokoknya dengan kapur barus lah. Nah, itu kan. Jadi kita ikutkah ke sunnah tadi, ke kapur barus. Nah, ini kan. Nah, kemudian baru nanti Bapak Ibu sekalian ini sudah kita siapkan. Yang penyocok hidung dan lain sebagainya 7 tadi sudah ada kalau dalam ini. Sarung tangan sudah siap di sini. Nah, kita letakkan ke lampannya agak lebar tuh. Sarung tangan terserah, kalau cukup 5, kalau tidak cukup 3 cukup. Biasanya 3 cukup untuk membersihkan lubang-lubang ini waktu kita ini, untuk menggosok mayat tadi. Jadi artinya kita menggosok mayat itu kalau bisa jangan langsung tangan kita. Pakai alas. Kan itu kan? Pakai alas. Jangan langsung tangan, sebab kita tidak tahu entah apa yang terjadi di kulit itu, mungkin ada penyakit yang kira-kira pindah dan kita tidak tahu. Nah, maka kita dianjurkan itu yaitu menggunakan alas tangan. Dan kemudian cara kita membersihkan itu lebih bagus.
campur dengan sabun, kita menggunakan sarung tangan tadi. Daripada kita pakai tangan aja. Nah, itu kan. Nah, ini sudah siap semua. Nah, baru tadi mayat tadi sudah kita mandikan selesai, sudah. Baru dalam keadaan tertutup, mayat ini tadi setelah selesai mandi itu dihanutkan. Nah, cara menghanutkan ini Bapak Ibu sekalian, bisa waktu selesai dimandikan, setelah selesai diwudukan, sudah dikeringkan, baru dihanutkan. Atau setelah kita angkat ke kain jenazah. Nah, setelah dia tidur di kain jenazah, posisinya masih tertutup, baru kita lakukan hanun. Hanun itu menggosok 7 anggota sujud dengan kapur barus. Hukumnya menurut 4 mazhab sunat, tidak wajib. Kecuali mazhab Ja'fari. Mazhab Ja'fari mengatakan hukumnya wajib. Nah, kita menurut Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Andai kata tidak pakai hanun, tetap akan mati. Nah, mayat tidak akan hidup lagi. Artinya tidak salah. Kalau salah pasti dia protes nanti dia. Nah, ini. Nah, jadi itu Bapak sekalian, sudah pas kita angkat mayat tadi, kita anggaplah sudah di kain kapan. Kalau saya itu biasanya sudah masuk ke kain kapan, baru dihanutkan. Dia masih dalam keadaan tertutup, baru kita gosok 7 anggota sujud. Apa anggota sujud? 1, jidat. Nah, ya termasuk hidung, tapi ini 2 pendapat ini. Tapi yang jumhur ini jidat. Kemudian 2 telapak tangan. Ini antar sujud. Maka sujud itu tidak ada kita pakai sujud begini. Itu push up namanya. Pasti pakai ini kan itu. Kemudian 2 lutut. 2 lutut. Maka waktu itu sujud tidak ada yang angkat lutut. Apa namanya itu kucing pacak berjalan dalam tidak. Kemudian induk jari kaki. Ini telapaknya. Nah, itu kita gosok. Nah, ini namanya 7 anggota sujud ini digosok dengan kapur barus. Di dalam ilmu fikih disebut hanun. Hukumnya sunat, bukan wajib. Nah, sudah hanun sudah selesai. Baru ibu-ibu mulai membungkus mayat dengan tertib, hati-hati aurat jangan terbuka. Apa yang duluan ibu lakukan? Yang ibu lakukan duluan adalah pakaikan celana dalamnya. Setelah ibu ikat kau celana dalam, kan? Yang kedua, pakaikan basahan yang menutup dari pusat sampai ke mata kaki. Terserahlah namanya, itu istilah basahan tuh. Terserahlah namanya apakah kain ini, terserahlah. Pokoknya basahan tuh lah yang lebih ini. Basahannya. Jadi dari pusat, yang lurus dari pusat sampai ke mata kaki. Masukkan. Cara masukkan jangan, tidak usah digulung. Cukup dilipat aja. Yang penting tertutup. Nah, kan itu kan? Dilipat, silakan, bentuknya terserah. Dah, berarti antara kaki sampai ke pusat itu sudah selendang panjang sudah bisa dibuka. Karena auratnya sudah tertutup. Tinggal ujung kaki sedikit. Nah, kan itu kan? Baru ibu benahi baju kurungnya, masukkan baju kurung, masukkan. Rapikan. Bisa digulung di sini, bisa masukkan ke bawah, sehingga dia rapi seperti baju kurung. Ini di sini, jadi tidak nampak lagi tangannya, tidak nampak. Ini tidak nampak lagi sampai ke pusat. Udah, yang ini sudah tertutup semua. Nah, kan sudah tertutup. Benahi ibu-ibu kerudungnya. Benahi kerudungnya. Intinya kerudung ini silakan mau ibu bikin tali terserah. Yang penting dia menutup seluruh rambut kepala. Kalau rambutnya ini agak panjang, itu disunat dijalin. Minimal itu dirapikan. Kita rapikan. Nah, baru kita nanti ibu-ibu pasang. Setelah pasang berarti auratnya sudah tertutup. Walaupun ujung kakinya masih nampak, kemudian mukanya masih nampak. Baru kita tarik yang paling besar, yang paling lebar tadi. Ditarik, samu narik. Nah,
dari ujung itu kita narik pula. Kemudian yang tengah megang. Baru kita gulung. Ada orang tidak digulung. Seperti ini. Lipatnya begini, lipatnya begini. Tapi ada kelemahan. Kelemahannya apa? Waktu kita buka di kain kafan, di kubur, ini tidak terbuka dia. Nah, maka saya cenderung lebih baik kita menggunakan seperti itu. Digulung. Nah, digulung dengan rapi. Tet. Nah, kira-kira 3 kali putaran, 4 kali putaran, yang di tengah tadi ini ujungnya udah dapat. Inilah ngunci yang ini tadi, sekuat apapun kita putar, dia tidak akan bergerak lagi yang di bawah. Nah, begitu juga di sini. Mau berlawanan boleh, tidak berlawanan pun boleh. Nah, setelah kita ikat, dan ngikatnya jangan diikat mati. Silakan ikatnya di tengah-tengah dulu. Set, tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7, 1 di kepala, 2 di sini, 3 di dada, 4 di pinggang, 5 di lutut, di paha, di lutut atau paha. Kemudian 6 di pergelangan tangan, kaki, 7 di ujung. Itu kalau menggunakan 7. Maka saya katakan 7 itu lebih lengkap dia. Nah, nih, kalau 3 itu jangan dilakukan. Terlalu dikit Pak kalau 3. Kalau 3 itu berarti di ujung kepala, ujung kaki, di tengah-tengah. Nah, itu tebubur kalau. Tebubur. Apa tebubur? Tebuyar. Tebuyar itu lah pokoknya. Nah, jadi setelah kita ini Bapak Ibu sekalian pasang, baru kita pasang ikat. Walaupun tadi kita mengikatnya dari tengah, nanti posisi mayat sebelah sini. Berarti pengikat tadi kita angkat sebelah kiri. Kita ini kan, kita tarik, set tarik. Jadi posisi nanti di sini kalau tali. Di pinggir ini kalau di pinggir, kita kan model ini lah. Mayatnya kan. Tidur ngadap situ. Jadi berarti di pinggir ini. Jadi seluruh nanti setelah kita ikatan ini tadi di sebelah kiri kalau tempatnya. Jangan sebelah kanan. Cuma bukanya. Nah, pas dia masuk ke liang lahat, tinggal narik lagi. Sret. Nah, kan itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini baru teori. Baru teori. Kenapa saya menggunakan kertas dulu? Mau kalau kita langsung menggunakan kain, mungkin terlalu ini. Itu untuk ibu-ibu. Kalau untuk bapak-bapak, kalau berdasarkan sunnah, dia itulah membedakan antara kapan laki-laki dengan kapan perempuan. Dia ada bedanya. Kita mau menggunakan rumus berapa? Rumus 5 lagi. Kalau kita menggunakan rumus 5, berarti kita harus menggunakan 6 atau 7 lembar. Caranya begini. Nih 1, 2, 3, 4, 6. Ini. Kalau 6, kalau kata baca 6,5. 6,5. Nah, macam mana caranya? Gampang. 1, 2, 3 seperti tadi. 4 di sini, tidak perlu di tengah-tengah. Mana tuh? Nih. Nah, nih. 1, ini dihitung 2, ini baru dihitung 3. Kalau enggak 3 ini. Nih. Atau dengan gunakan 7. 7 ditambah setengah. Makanya laki-laki itu lebih banyak. Nah, seperti itu. 1, ini 1, ini 1, 2, ini 3. Tapi yang paling bawah ini 3 lembar.
Ya, 3 lembar. Berarti 3, 5, 6. Ya, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kan itu kan. Tapi tidak harus demikian. Kalau memang kain kapannya kurang. Kalau memang kain kapannya kurang, cukup seperti ini. 1, 2 ini untuk mengikat. Cukup seperti ini. Tambah seperti ini. Ini dihitung. Sekejap sedikit ini. Anggap ini 1, ini 1. 1, 2, 3. Nah, berarti tidak perlu ini sambungkan Tino tadi jumlahnya. Nah, maka sebelum kita motong itu kita hitung dulu. Kita punya kain kapan berapa? Kan itu berapa meter? Kan itu kan? Atau kita pesan duluan. Pak, kami mau 15 meter sana kan? Nah, berarti cukup itu kalau kita bagi. Maka kita sebenarnya membeli kain kapan itu kita yang menghendaki. Bukan dipotong di situ. Pak, kami mau sekian meter. Kira-kira kan itu. Ya kalau yang mau di kapan itu bayi. Atau taruh orang dewasa tapi orangnya kecil. Setengah meter lebih sedikit. Kira-kira yang meninggal tapi dia dewasa. Tidak bisa disamakan 15 meter untuk apa? Nah, ini. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kalau yang laki-laki ini dia tidak pakai celana dalam, dia tidak pakai baju kurung, tidak pakai penutup kepala. Nah, itu kan? Jadi dia hanya dibalut aja. Dibungkus saja. Nah, teknis ini tuh terserah dengan kita. Ada juga yang pakai begini. Setelah kita buat ini tadi, dia dilintangkan seperti ini. Dibungkus dulu pakai seperti basahan. Dia nih. Baru yang ini ke sini. Jadi itulah yang membedakan laki-laki dengan perempuan. Tapi banyak di masyarakat kita tidak ada bedanya antara mayat laki-laki dengan mayat perempuan. Bahkan yang laki-laki dipasang pula serban. Pakai serban. Karena dia rajin pakai serban, ustaz aja pakai serban, dia serbani pula. Kan itu kan. Tapi kalau dari hadis Nabi bahwa Rasulullah SAW dikafani tanpa hanya dengan 3 helai kain putih. Kan itu kan. Tanpa menggunakan celana dalam, tanpa baju kurung. Intinya itulah menunjukkan kain ihram laki-laki, begitulah kain ihram perempuan. Jadi kalau mayat itu perempuan, sepersis kita masang kain kafannya seperti ihram perempuan. Kan perempuan itu kan lengkap dia pakai kan. Kalau untuk laki-laki seperti kain ihram laki-laki, tidak pakai baju, tidak pakai celana dalam, hanya lebar panjang saja. Nah, kan itu kan. Ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau tidak praktek itu memang agak rancu, agak bingung, agak ragu, agak bingung. Ya, maka ilmu terapan. Ya, kadang-kadang kita baca buku paling bingung pula. Nah, ini. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau berkenan untuk pertemuan yang akan datang, kita khusus praktek. Jadi nanti siapkan kain kafan. Ya, yang normal, jangan kecil. Ya, yang normal. Jadi silakan kalau nanti tidak mau orangnya, cari boneka yang standar. Ukuran lebih kurang 160. Caranya boneka itu disambung-sambung. Disambung-sambung, dibalut, yang penting kakinya ada, kemudian tangannya ada. Jadi persis nanti manusia. Dibuat itu. Atau tadi ada yang mau mewakafkan diri menjadi mayat hidup. Kan itu kan. Boleh, tidak apa-apa. Tidak masalah. Tapi kita berjanji dulu kalau mati ini kan jangan nuntut. Kan itu. Jangan pula kelak dituntut keluarga. Awas kamu, gara-gara kamu balut bakku lagi mati nih. Nah, jadi payah pula kita, aku pula dituntut pula. Padahal memang dia nak mati bukan karena kita tutup dia tutup kan, jangan pula tutup kan.
Nak cobonya baik. Nah itu. Nah maka Bapak sekalian, maksud saya kan kita tidak tahu pas nasib dia waktu hari itu dia meninggal. Pas dibalut meninggal nian. Itu kacau gitu. Ada perjanjian dulu. Jadi maksud saya begini, kalau memang ini kita siapkan aja boneka yang besar, nanti kita sambung-sambung. Baca nanti pengurus nyambungnya. Sambung nanti mungkin dibalut dengan kain sehingga dia sudah berbentuk mayat betul. Nah, itu jadi lebih aman maksud saya kan. Lebih aman. Udah itu juga kita praktekannya, apalagi kita di sini bapak-bapak nengok ibu-ibu kan, aku mungkin ibu-ibu tidur gitu kan. Nggak lemak lah kan. Tapi kalau sama-sama ibu-ibu kayak lah kan. Nah begitu juga bapak-bapak mungkin juga nggak enak lah. Nah, jadi saran saya nanti bulan yang depan siapkan itu, siapkan kanavan. Saya nanti hanya cerita aja. Nah, jadi yang lakukan bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, jadi maksud saya tidak mau lagi anggota pengajian kita ini nanti ketemu dengan mayat, ngatakan aku tidak tahu mandikan jenazah. Nah itu memalukan. Aku tidak tahu memandikan jenazah, aku belum tahu bungkusnya. Nah itu jangan sampai. Maka kita walaupun itu hukumnya fardu kifayah, secara pribadi kita harus belajar. Belajar ini bukan teori. Memang betul-betul kita bisa melakukan. Kalau teori aja gampang, di buku itu ada galau Pak. Ada galau buku, tidak segudang baca bapak beli. Di YouTube itu ada galau teori mana caranya. Tapi mampukah kita melakukan, bisa melakukan? Nah ini jadi permasalahan. Nah, yang cara sistem saya tadi ibu-ibu, carilah bukunya tidak dapat. Maksud saya hitungan cara rumus yang saya tadi, carilah bukunya tidak dapat. Karena itu tidak pakai buku. Karena ngembang di pengalaman pribadi saya selama saya ngurus jenazah. Jadi disitulah pengalaman, oh ini begini, kalau begini kelebihannya sini, kalau yang seperti kelemahannya begini. Kan tahu kita teori-teori itu setelah kita praktekkan, di mana ternyata teori itu ada kekurangan. Nah setelah kita praktekkan, oh ini teorinya begini, tetapi setelah prakteknya tidak cocok. Nah ini kata-kata. Nah maka Bapak dengan rumus seperti itu yang sudah saya terapkan dan sering saya ajarkan dengan ibu-ibu, alhamdulillah tidak ada yang mengatakan kurang Pak atau lebih, tidak ada. Karena kita sudah pakai rumus. Cara guntingnya sudah ada rumus sendiri. Cara kita motongnya sudah rumus sendiri. Tidak ada lagi. Nah ini sebuah, ini kurang. Nah, sering terjadilah karena motong satu-satu, motong satu, motong dua, akhirnya kurangan. Nah ini kan, nah ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang perlu kita sampaikan pada hari ini. Nah mudah-mudahan mari kita sama-sama dipraktekkan Bapak Ibu di rumah dengan menggunakan kertas, ya atau apalah, silakan kita praktek di rumah. Betul-betul kita pelajari. Jangan sampai nanti ada orang meninggal keluarga kita bercarian. Di RT kami tidak pacak, cari ke RT lain. Nah itu memalukan. Jangan sampai. Nah, kenapa ibu-ibu, bapak-bapak, masalah urusan jenazah ini bukan hal yang sulit. Ya, bukan hal yang sulit, yang paling gampang. Tapi kenapa ini selalu dikatakan orang sulit? Aku Pak lah kuliah 6 tahun di IAIN, tambah S2 2 tahun, S3 tambah 3 tahun. Berapa tahun itu? 6, 7, 8, 9, 10 tahun kuliah. Tidak ada Pak kurikulumnya mandikan jenazah ini. Nah berarti kurikulumnya ada di Majlis Taklim. Nah, jadi artinya ibu-ibu, ilmu bapak-bapak ini, kalau kita setahun mengadop kajian itu, ya lebih kita sarjana agama. Nah itu kan, lebih banyak ilmu kita. Nah jadi ini Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini ada manfaatnya. Untuk bulan yang akan datang insya Allah kita akan langsung praktek bagaimana cara merobeknya dan mengukur tadi, situ sudah saya sampaikan. Sekiranya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.